Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya selalu mengucapkan salam kasih Kristus dan damai sejahtera, itu doa saya. Apapun keadaan saudara, saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, selamanya bagi kita yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, bersama dengan saya Pastor Henry Indrawan yang selalu membagikan sharing firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup, penuh kuasa, dan setia, atau selalu ada jawaban bagi orang yang menantikan janji Tuhan. Puji Tuhan. Dan tema saya yang lalu berbicara tentang pertolongan Tuhan sanggup menyelamatkan ketidakmustahilan manusia, dan itu di konteks kitab Yunus. Dan saat ini juga saya masih ada di dalam konteks kitab Yunus pasal yang keempat, dengan tema kasih Allah kepada semua manusia termasuk musuhnya, dan menjadikan kita berkat dan terang Kristus. Ada perkataan Tuhan Yesus yang berkata demikian, Yesus membenci dosa dan yang hidup di dalam dosa, tapi Dia mengasihi orang yang berdosa. Jadi kita masih diberi kesempatan untuk berbalik, bertobat, kembali lagi, karena tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Dia, karena Dia sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal, hukuman di neraka. Jadi kita percaya dengan iman kita hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Allah yang hidup. Puji Tuhan. Saudara, saya akan membuka perkataan atau dari arti dari Yunus ini. Ya, nama Yunus itu adalah burung merpati, dan dilambangkan juga sebagai simbol dari Roh Kudus, pribadi Allah sendiri. Dan burung merpati ini dipercaya memiliki arah yang benar, karena pada zaman dahulu belum ada handphone. Jadi untuk mengirim pesan kepada orang yang kita cintai, yaitu dengan memakai burung merpati. Dan lambang Roh Kudus juga adalah memiliki arah pandangan yang benar, supaya manusia tidak hidup dalam dosa, tidak hidup di dalam kegelapan dunia ini, sehingga mempunyai arah dan pandangan yang benar lewat firman yang kita baca, firman yang kita dengar saat ini. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi buat setiap kami. Berikan kami pengertian pewahyuan. Tuhan Yesus, Engkau hadir lewat Roh-Mu dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami, apapun keadaan kami, apapun yang sulit yang terjadi bagi kami berserah penuh pada Tuhan, karena hanya satu-satunya Tuhan yang menolong kami, yang memberi kami kemenangan, dan yang memberikan kami jalan keluar dan pengharapan. Dalam nama Yesus, biarlah semua untuk kemuliaan-Mu saja. Yang mendengar saat ini lewat YouTube, diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita buka dalam kitab Yunus pasal 4, ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik,
sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, singkat cerita kenapa Yunus marah kepada Niniwe? Karena Niniwe ini adalah musuh dari umat Israel, bangsa Israel sendiri. Lalu Allah mengampuni musuhnya sendiri atau musuh dari umat Israel. Dan Yunus adalah nabi di kerajaan Israel Utara pada zaman pemerintahan Yerobeam yang kedua. 40 tahun lamanya Yerobeam memerintah atas Israel. Di bawah pemerintahan Yerobeam, Israel memperoleh kejayaan baik dalam bidang ekonomi, politik, dan militer. Kemenangan demi kemenangan diperoleh oleh Israel. Dan Aram atau kota Niniwe ini yang pada saat itu adalah musuh terbesar Israel. Dan berhasil Israel merebut kembali kota-kota Israel yang direbut dan dikuasai oleh Aram. Jadi Allah mengaruniakan keamanan dari penindasan Aram dengan maksud memberi kesempatan untuk bertobat, yaitu di zaman pemerintahannya Yerobeam. Namun Yerobeam melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tidak menjauhkan dari dosa nenek moyang yang mengakibatkan seluruh Israel turut berdosa dan dihukum oleh Tuhan. Hatinya tidak berpaut lagi, penyembahan berhala tetap dilakukan sambil juga beribadah kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekejian bagi Allah. Jadi kalau kita menyembah jangan kepada Tuhan, juga jangan kepada berhala atau kepada setan. Ya, itu kekejian bagi Tuhan. Jadi Allah kita adalah Allah yang cemburu. Mengapa? Karena umatnya berpaling meninggalkan Allah yang hidup. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari kisah konteks Yunus pasal 4 ini kita mau belajar bahwa Tuhan mengajar kita untuk menjadi berkat dan terang bagi siapapun dia, termasuk musuhnya. Jadi yang pertama kita belajar untuk tidak egois, di mana ayat 3 berkata, si Yunus, ya Tuhan, kiranya cabut saja nyawaku, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Ini sifat egoisnya Yunus. Dia nggak mau mementingkan kepentingan Tuhan, dia lebih kepentingan diri sendiri, keras hati, dia egois sekali. Dan saudara tahukah bahwa Tuhan mau pakai siapapun kita, tidak hanya pendeta, tetapi siapapun, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak-anak, semua bisa dipakai Tuhan, asalkan kita belajar untuk tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak merasa hebat, merasa benar ya saudara, tapi firman Tuhanlah yang mengajar kita, yang menuntun kita. Inilah yang dilakukan oleh Yunus sendiri. Dan yang kedua, kita mau belajar dari Yunus untuk menjadi terang dan menjadi berkat bagi nama Tuhan, yaitu belajar miliki hati yang sabar. Di mana sabar ini adalah buah dari Roh Kudus, kesabaran. Dari cerita konteks ini yaitu Yunus keluar dari kota, lalu mendirikan pondok daun, dan dia beristirahat di situ, dan Tuhan memberikan penghiburan hatinya, yaitu tiba-tiba muncul sebuah pohon jarak melebihi kepalanya dan melindungi tubuhnya, dan dia tentu sangat bersukacita atas pohon jarak itu. Tapi keesokan harinya pohon jarak itu layu karena ada seekor ulat yang menggerek, yang memakan, yang merusak pohon itu.
dan adanya matahari yang terbit dan juga angin yang dari timur dengan panas terik lalu menyakiti kepalanya Yunus, dan Yunus rebah, letih lesu, dan dia juga berkata, dia putus asa saudara, udah lebih baik Tuhan aku mati, aku mau berharap aku mati. Nah ini saudara, penghambat kita adalah kita tidak sabar, kita langsung menyerah. Dengan keadaan kondisi yang seperti ini, belajar untuk sabar sekalipun belum kita lihat pertolongan Tuhan, tetap sabar, tetap andalkan Tuhan. Jangan cepat-cepat ambil jalan pintas, jangan cepat bunuh diri, jangan cepat ambil jalan-jalan yang bukan dari Tuhan. Jangan putus asa, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar dari Yunus untuk Tuhan menjadikan kita berkat bagi banyak orang, menjadi terang bagi banyak orang, yaitu belajar miliki hati yang peduli. Kembali lagi, jangan egois. Ya saudara, di mana di ayat ini dikatakan, di mana Tuhan Allah berkata, bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang jumlahnya 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan yang baik dan yang jahat, moralnya hancur, tidak ada yang mengajar mereka, tidak ada yang memperingati mereka, tidak ada yang mengingatkan mereka. Moral mereka rusak saudara, karena dunia ini, karena tipuan-tipuan jahatnya, yaitu kuasa kegelapan itu. Roh jahat memakai banyak orang untuk merusak kehidupan mereka dan membinasakan mereka. Jadi Tuhan begitu sayang kepada Yunus, Tuhan mengasihi juga bangsa yang besar Niniwe, musuhnya, dan juga Tuhan mengasihi dengan rahmatnya, dia mengasihi manusia dan ternaknya yang banyak, mengasihi semuanya saudara. Jadi itulah sifat kasih Allah saudara untuk setiap kita ciptaannya. Ingat pesan Tuhan Yesus bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dari situlah dia akan melihat kasih Kristus dalam hidup kita dan menjadikan berkat dan terang. Itu saja yang saya bagikan. Biarlah semua poin ini selalu kita ingat, dan itulah yang menjadi terang dalam kehidupan kita, terang bagi jalan kita. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe dan bagikan channel ini ke banyak orang supaya nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, Shalom, Haleluya.